Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Salam jumpa dengan renungan ceria pada hari ini. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa menyemangati kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan senantiasa kudus sebagaimana Allah adalah kudus. Mari bersama kita hening sejenak, menundukkan kepala, mohon penyertaan Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus menuntun dan membimbing kami, sehingga kami mendapatkan pengajaran yang berharga melalui firman-Mu, dan hidup kami semakin layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah kami mendengar. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita bersama pergumulkan pada hari ini terambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-31 ayat 10 sampai dengan 31. Namun demikian saya hanya akan membacakan ayat yang ke-30. Sementara Bapak, Ibu, Saudara bisa membacanya secara utuh perikop yang tadi kita sudah pilih bersama. Ayat 30 berkata demikian. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang ketika mengambil keputusan untuk menikah, syarat utama yang sudah ditentukan adalah bahwa yang bersangkutan itu adalah orang yang sudah dewasa. Paling tidak itu terlihat dalam usia yang sudah cukup, entah itu 17 tahun bagi wanita dan mungkin 21 tahun, bahkan mungkin lebih bagi seorang pria. Namun demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, secara lebih mendalam, dewasa yang dimaksudkan tentu bukan hanya dewasa dalam segi usia, tetapi bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia memaknai setiap kehidupan, bukan lagi dalam pemikiran seorang anak-anak yang manja, yang cengeng, yang tergantung, dan seterusnya. Orang dewasa adalah orang yang sungguh-sungguh dapat menunjukkan bahwa dia mampu untuk bisa menjadi panutan bagi sesamanya, bagi orang lain, dan kemudian dalam sikap dan perilaku kehidupannya menunjukkan bahwa dia mampu dan mampu bertahan di dalam segala macam tekanan di dalam kehidupan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka yang sudah menikah sudah seharusnya semakin dewasa. Apa yang diputuskannya semakin bijaksana, kehidupan berimannya semakin dekat kepada Tuhan, kehidupan sosialnya semakin baik, bagaimana dia berrelasi dengan banyak orang. Namun demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, kenyataan yang seringkali terjadi dalam kehidupan sebuah keluarga justru bertolak belakang. Kita bisa menemukan bagaimana seorang yang sudah kita anggap dewasa dan kemudian membangun pernikahan, justru yang terjadi adalah sikap saling menuntut satu dengan yang lain. Masing-masing tidak mampu menempatkan diri sebagai seorang suami atau seorang istri. Bahkan ketika mereka mempunyai anak-anak sekalipun, mereka tidak mampu menempatkan diri sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap kehidupan masa depan keluarganya. Ini tentu menjadi sesuatu yang sangat disayangkan. Ironis memang. Harapan di awal bahwa ketika seorang menikah itu menjadi semakin dewasa, justru yang terjadi sebaliknya. Sifat kekanak-kanakan menjadi begitu dominan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita yang sudah membangun kehidupan berkeluarga dituntut untuk terus-menerus mendewasakan diri, membangun diri dengan sikap yang benar, agar kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat bersama dengan sesama yang lain, dapat menunjukkan bahwa memang kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dewasa di dalam berkeluarga.
Bapak, Ibu, dan Saudara membaca secara utuh dari perikop yang kita baca dari kitab Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 sampai dengan 31 adalah sebuah paparan yang sangat luar biasa, pengajaran khususnya bagi seorang istri. Dalam hal ini seorang perempuan yang sudah menikah. Namun demikian apa yang diajarkan di situ tentu tidak lepas dan bisa saja dipraktekkan kepada setiap orang. Bahwa hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan mereka yang sudah hidup dalam sebuah keluarga. Menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika di ayat 30 tadi menunjukkan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kalau kita mau jujur Bapak, Ibu, dan Saudara, yang namanya kemolekan dan kecantikan, bukankah itu yang dicari oleh banyak orang? Orang rela melakukan diet dengan ketat. Orang rela melakukan satu tindakan-tindakan yang ekstrim dalam rangka untuk menjaga kemolekan dan kecantikan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata penulis kitab Amsal ini justru memberitahukan kepada kita, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Namanya Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang cukup mendasar untuk dapat kita perhatikan. Dewasa yang dimaksudkan ternyata adalah berbicara tentang dewasa secara spiritual, hidup dalam takut akan Tuhan. Ini artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka yang sudah hidup dalam kehidupan pernikahan, dan ini juga berlaku kepada siapa saja, punya kemampuan untuk menempatkan relasi dengan Tuhan di atas segala-galanya. Ini warning bagi kita semua, agar tidak melekatkan relasi kita dalam membangun keluarga hanya didasarkan kepada kemolekan, kepada kecantikan, kepada ketampanan, kepada kegagahan. Karena pada akhirnya setiap kita menjadi tua, setiap kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Hanya takut akan Tuhan yang akan membuat kehidupan sebuah keluarga itu mampu bertahan menghadapi berbagai macam persoalan badai kehidupan yang berat sekalipun. Itulah sebabnya yang namanya kedewasaan spiritual itu terus harus dibangun dalam kehidupan beriman kita. Yang kedua Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata bukan hanya spiritual semata, tetapi ternyata penulis Amsal mencoba untuk mengajak kita bahwa dewasa yang dimaksudkan itu juga berbicara tentang kehidupan sosial. Ayat 20 kita bisa mengutip bagaimana sang istri tersebut dapat memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada orang yang miskin. Ini terhubung erat dengan bagaimana kehidupan orang-orang yang sudah hidup dalam kedewasaan itu peka secara sosial. Dia menjunjung tinggi martabat suaminya dengan baik, ayat 23. Dia membangun relasi yang benar dengan pasangannya, dengan anggota keluarganya. Dia bisa bersikap adil. Hal ini tentu dipentingkan agar anak-anak tidak merasakan pilih kasih antara satu anak dengan anak yang lain, agar anggota keluarga tidak saling memojokkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang dewasa secara sosial itu akan mempunyai pergaulan sosial yang sehat. Ayat 31 menunjukkan, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Pada masa itu yang dimaksudkan dengan pintu gerbang adalah tempat di mana orang berlalu lalang, orang berjumpa satu dengan yang lain. Dewasa secara sosial itu berarti mempunyai pergaulan sosial yang sehat. Dia tahu menempatkan diri sebagai siapa, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, bahkan mungkin sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang menantu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak hanya berhenti sampai di situ. Penulis Amsal mengajak kita bersama, dewasa tersebut bukan hanya berhenti kepada dewasa spiritual, dewasa sosial, tetapi juga berkaitan dengan sikap moralitas. Tidak terjebak pada keindahan fisik. Ayat 30 yang tadi kita renungkan. Kalau kita hanya berpikir tentang keindahan fisik, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan kecewa. Orang bilang di atas langit masih ada langit. Kita akan rugi. Karena apa? Karena pada akhirnya yang namanya kepuasan, yang namanya keindahan, itu terus berputar, itu terus berubah dari masa ke masa.
Itulah sebabnya ketika kita hendak membangun kehidupan yang dewasa dalam sebuah keluarga, kita tidak terjebak kepada keindahan fisik, memaknai kebutuhan anggota keluarga dengan baik. Istri memahami suaminya, suaminya memahami istrinya, orang tua memahami anak-anaknya, anak-anak berproses belajar memahami mengapa orang tua mengambil sikap-sikap tertentu yang bagi mereka mungkin terlalu keras, terlalu tegas, dan kadang sulit untuk dipahami. Orang yang dewasa secara moralitas itu berpikir tentang masa depan, bukan hanya saat ini, mencari bulu domba dan rami dengan senang bekerja dengan tangannya. Ayat 13. Ya, serupa kapal saudagar dari jauh ia mendatangkan makanan. Dia berpikir jauh ke depan. Menjadi pribadi yang tangguh, bekerja keras, rajin, dan dapat mengatur kehidupan ekonomi keluarganya dengan baik. Bahkan yang sangat luar biasa, orang yang dewasa dalam kehidupan berkeluarga adalah orang yang mampu menghargai pasangannya dengan baik. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ayat 10, ia lebih berharga daripada permata. Ingat ketika datang ke altar Tuhan, apa yang kau janjikan? Engkau datang ke altar Tuhan meminta berkat Tuhan, itu artinya pasanganmu adalah berkat bagi hidupmu. Oleh karena itu, jangan pernah mencaci makinya, jangan pernah merendahkannya, jangan pernah mengacuhkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Amsal juga mengajak kita bersama bahwa pribadi yang dewasa itu juga berhubungan erat dengan kehidupan intelektual. Kedewasaan intelektual, yaitu menjadi pribadi yang cerdas. Ayat 26, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Kita sangat mengasihi anggota keluarga kita, tetapi kalau kita tidak mengimbanginya dengan kecerdasan, kemampuan untuk menunjukkannya, memperlihatkannya, maka kasih yang kita maksudkan mungkin akan disalahpahami. Menjadi pribadi yang cerdas itu berarti memperlengkapi diri dengan berbagai macam pengetahuan. Apalagi dalam masa kehidupan modern saat ini, kita dituntut untuk dapat mendampingi anak-anak kita sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan mereka. Kita belajar memahami pasangan kita, bagaimana seorang laki-laki, bagaimana seorang perempuan, dalam menilai segala sesuatu secara umum maupun secara spesifik. Itu akan membawa kita kepada sikap penerimaan yang tulus. Penerimaan kepada pasangan, kepada anggota keluarga dengan tulus. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah keluarga yang sungguh-sungguh dewasa di dalam Tuhan. Keluarga dengan masa depan yang benar. Oleh karena itu, jadilah dewasa dalam kehidupan berkeluarga. Ketika kita membangun kehidupan berkeluarga, sudah seharusnya kita semakin dewasa. Yang diperlukan bagaimana kita mempunyai sikap untuk membangun diri terus-menerus, memperbaiki diri terus-menerus, menata diri terus-menerus. Karena pada akhirnya, yang kita muliakan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing adalah Tuhan di dalamnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita merayakan masa perayaan hidup berkeluarga dengan menjadi pribadi yang dewasa di dalam keluarga. Amin. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuntun dan sertai kami Bapa, agar kami semakin dewasa dalam keluarga kami masing-masing. Sebagai siapapun kami, seorang suami, seorang istri, orang tua, anak-anak, sebagai pasangan dari pasangan kami, tuntun kami untuk menjadi semakin dewasa. Roh Kudus membimbing kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati kita dan Shalom.